Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Rizda Kurnia dengan NIM 12112510553. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil makalah mengenai etika bisnis kontemporer, yaitu analisis etika bisnis kontemporer pada kasus greenwashing PT Green Life Indonesia dengan dosen pembimbing Dr. Farida Yuliati, SE, SHMM. Yang pertama ada ringkasan kasus, di mana PT Green Life Indonesia itu adalah perusahaan manufaktur yang memproduksi produk kebutuhan rumah tangga berbahan plastik dan telah memasarkan dirinya sebagai perusahaan 100% ramah lingkungan. Perusahaan aktif menjalani kampanye pemasaran hijau atau green marketing serta berbagai program corporate social responsibility atau CSR untuk membangun citra positif di mata publik. Namun, hasil investigasi oleh media, LSM lingkungan, dan pemerintah itu menemukan adanya ketidaksesuaian antara klaim keberlanjutan dengan praktik operasional perusahaan. Nah, temuan tersebut mengindikasikan adanya praktek greenwashing yang berpotensi menyesatkan konsumen dan merugikan lingkungan serta para pemangku kepentingan. Nah, temuan utama dalam kasus ini yang pertama, sebagian besar limbah plastik tidak didaur ulang dan dibuang ke TPA atau sungai. Kemudian klaim keberlanjutan tidak sesuai dengan fakta operasional. Ada yang ketiga, masih menggunakan pemasok yang membuang limbah ke sungai. Kemudian sustainability report hanya menampilkan informasi positif dan tidak akurat. Kemudian terjadi penurunan harga saham dan boikot dari konsumen serta investor. Kemudian pemerintah juga melakukan investigasi dan memberikan teguran resmi, serta temuan bahwa direksi menganggap melanggar etika bisnis dalam praktek pemasaran. Kemudian selanjutnya adalah identifikasi permasalahan etika bisnis dalam kasus ini. Yang pertama itu adalah greenwashing atau klaim menyesatkan, di mana perusahaan mengklaim 100% ramah lingkungan tanpa didukung dengan adanya praktik operasional yang sesuai. Kemudian adanya atau kurangnya transparansi informasi, di mana sustainability report itu hanya menampilkan informasi positif dan tidak mengungkapkan data pencemaran secara akurat. Yang ketiga ada pengabaian tanggung jawab lingkungan. Sebagian besar limbah tidak didaur ulang dan masih dibuang ke sungai tanpa adanya pengelolaan yang tepat. Kemudian lemahnya pengawasan dan tata kelola, perusahaan masih menggunakan pemasok yang membuang limbah ke sungai dan kurang mengawasi rantai pasok atau supply chain. Kemudian yang terakhir itu adalah resiko reputasi dan dampak jangka panjang, di mana akan terjadi penurunan kepercayaan publik, boikot konsumen, dan potensi sanksi dari pemerintah serta investor. Kemudian kita akan menganalisis kasus pada greenwashing pada PT Green Life Indonesia ini menggunakan 4 teori. Yang pertama adalah stakeholder teori, di mana dalam teori ini perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder seperti konsumen, karyawan, pemerintah, masyarakat, maupun investor. Nah, dalam kasus ini praktik greenwashing itu menyebabkan seluruh stakeholder dirugikan karena perusahaan memberikan informasi yang tidak transparan mengenai pengelolaan limbahnya. Kemudian yang kedua adalah triple bottom line atau TBL. Terdapat 3 dimensi penilaian, yaitu pertama dari sisi profit, perusahaan berusaha meningkatkan penjualan melalui citra ramah lingkungan, namun keuntungan tersebut hanya bersifat jangka pendek karena akhirnya perusahaan mengalami penurunan saham dan kehilangan investor. Kemudian dari sisi people ada konsumen dan masyarakat yang
dirugikan akibat informasi yang menyesatkan. Sedangkan yang terakhir dari sisi planet itu perusahaan gagal menjaga lingkungan karena sebagian besar limbah plastik tidak didaur ulang dan pemasok eh, masih mencemari sungai. Kemudian yang ketiga ada ESG atau Environmental Social Governance. Itu ada tiga dimensi juga. Yang pertama ada environmental, yaitu klaim ramah lingkungan tidak didukung oleh praktik pengelolaan limbah yang sesuai. Ada sosial, yaitu menyesatkan konsumen dan masyarakat serta kurang memperhatikan dampak sosial. Dan yang terakhir ada governance, yaitu kurangnya transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan internal yang efektif. Kemudian teori terakhir ada corporate governance, yaitu prinsip GCG seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan itu tidak diterapkan secara memadai. Kemudian lemahnya pengawasan internet dan etika bisnis mendorong terjadinya praktik greenwashing serta berpotensi melanggar regulasi. Nah, kesimpulan dari empat teori ini menunjukkan bahwa praktik greenwashing PT Green Life Indonesia tidak hanya melanggar etika bisnis, tetapi juga merusak nilai jangka panjang perusahaan dan keberlanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan. Kemudian selanjutnya ada analisis stakeholder. Nah, jadi eh, stakeholder pertama yang memiliki kepentingan atau yang terkait dengan semua kasus pada greenwashing ini, baik yang dirugikan maupun yang terlibat. Yang pertama itu ada pemegang saham dan investor. Mereka mengharapkan perusahaan memiliki tata kelola yang baik dan informasi yang transparan, namun setelah kasus ini terungkap, harga saham menurun dan kepercayaan investor ikut berkurang. Kemudian yang kedua ada konsumen, mereka menginginkan produk yang benar-benar ramah lingkungan dan sesuai dengan klaim perusahaan, tetapi klaim tersebut tidak sesuai dengan kenyataan dan banyak konsumen yang kehilangan kepercayaan dan melakukan aksi boikot. Yang ketiga ada karyawan. Kasus ini tidak hanya berdampak pada citra perusahaan, tetapi juga menurunkan motivasi dan kebanggaan karyawan terhadap tempat mereka bekerja. Kemudian yang keempat, ada pemerintah dan regulator. Nah, pemerintah itu mengharapkan perusahaan mematuhi regulasi lingkungan. Akibat adanya kasus greenwashing ini, pemerintah melakukan investigasi dan perusahaan berpotensi menerima sanksi. Yang kelima ada masyarakat dan komunitas. Mereka ini berharap perusahaan menjaga kelestarian lingkungan, namun praktik greenwashing justru berpotensi menyebabkan pencemaran sehingga kepercayaan masyarakat menurun. Yang terakhir ada mitra bisnis dan pemasok. Hubungan kerjasama menjadi terganggu karena reputasi perusahaan memburuk dan terdapat resiko penghentian kerjasama dengan pemasok yang tidak memenuhi standar lingkungan. Jadi dapat disimpulkan bahwa praktik greenwashing ini tidak hanya merugikan perusahaan, tetapi juga memberikan dampak negatif kepada seluruh stakeholder. Kemudian yang selanjutnya adalah analisis resiko jangka pendek, yaitu resiko yang muncul segera setelah greenwashing ini terungkap dan berdampak pada stabilitas operasional serta kinerja perusahaan. Yang pertama ada resiko reputasi, yaitu turunnya kepercayaan konsumen dan citra merek akibat pemberitaan negatif. Yang kedua ada resiko keuangan, pendapatan turun, nilai perusahaan menurun, biaya krisis, hukum, dan audit meningkat. Kemudian yang ketiga ada resiko operasional, gangguan rantai pasok, penyesuaian produksi, dan biaya operasionalnya meningkat. Yang keempat ada resiko hukum dan kepatuhan. Akibat kasus ini maka perusahaan akan dilakukan investigasi, kemudian ada kemungkinan menerima sanksi gugatan dan tuntutan dari pencemaran lingkungan. Dan yang terakhir ada resiko hubungan dengan stakeholder, di mana resikonya adalah investor kemungkinan akan menarik dana, kemudian terjadinya boikot oleh konsumen dan masyarakat, serta pemerintah sudah tidak percaya lagi. Kemudian selanjutnya ada resiko jangka panjang, yang dimana resiko jangka panjang ini yaitu resiko yang jika tidak ada perbaikan menyeluruh, maka dapat berkembang menjadi resiko strategis yang mengancam keberlanjutan perusahaan. Yang pertama ada penurunan nilai perusahaan. Reputasi buruk jangka panjang itu dapat menurunkan nilai perusahaan dan kemampuan pendanaan. Yang kedua, kehilangan kepercayaan konsumen.
yaitu loyalitas pelanggan turun, pangsa pasar berkurang, konsumen beralih ke pesaing. Kemudian menurunnya daya tarik investasi, membuat minat investor turun, biaya modal meningkat, dan akses pendanaan terbatas. Yang keempat ada resiko strategis, yaitu keunggulan kompetitif perusahaan hilang, posisi mereknya melemah, ekspansi bisnis tertunda, daya saing jangka panjang menurun. Dan yang kelima adalah resiko keberlanjutan bisnis, kepercayaan masyarakat itu menurun, peluang kerjasama menurun, dan juga tekanan. Kemudian selanjutnya ada alternatif solusi, di mana solusi-solusi yang dapat dilakukan yang pertama ada pengakuan kesalahan dan permintaan maaf. Yang kedua, melakukan audit ESG dan audit lingkungan independen. Yang ketiga, perbaikan pengelolaan limbah dan rantai pasok. Yang keempat, transparansi dalam sustainability report. Jadi, laporkan secara jujur dan mengacu pada standar nasional dan diverifikasi oleh pihak independen. Yang kelima, perkuat good corporate governance. Yang keenam, bangun budaya etika perusahaan. Harus menanamkan nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab melalui kode etik dan pelatihan. Kemudian yang ketujuh, sistem whistleblowing yang efektif. Kemudian yang kedelapan, integrasi ESG ke dalam strategi bisnis. Yang kesembilan, tingkatkan keterlibatan stakeholder. Dan yang terakhir, sintesis alternatif solusi, yaitu semua langkah saling melengkapi untuk tata kelola yang etis, transparan, dan berkelanjutan. Kemudian selanjutnya ada strategi implementasi, di mana yang pertama itu tahap 1, 0 sampai 3 bulan, ada penanganan krisis atau krisis respon yang bertujuan untuk menghentikan secara cepat krisis reputasi dan mengembalikan kepercayaan publik. Yang pertama ada menyampaikan permintaan maaf resmi, mengakui temuan investigasi secara terbuka, membentuk tim pemulihan etika dan keberlanjutan, menunjuk auditor independen, menghentikan sementara kerjasama dengan pemasok yang terbukti melanggar standar lingkungan, dan yang terakhir menyusun rencana komunikasi krisis agar seluruh informasi kepada publik bersifat konsisten, transparan, dan akurat. Kemudian selanjutnya tahap 2, 3 sampai 12 bulan yaitu pembenahan sistem internal. Jadi dilakukan setelah kondisi krisis mulai terkendali dan perusahaan mulai melakukan pembenahan terhadap sistem internal. Yang pertama, memperbaiki sistem pengelolaan limbah plastik, menerapkan standar lingkungan bagi seluruh pemasok, melakukan evaluasi seluruh kontrak pemasok, menyusun kembali sustainability report berdasarkan data yang lengkap dan objektif. Terus kemudian yang kelima membentuk komite ISG di bawah pengawasan Dewan Komisaris, kemudian menerapkan kode etik perusahaan yang berlaku bagi seluruh karyawan dan manajemen, kemudian mengembangkan sistem whistleblowing yang aman dan independen, yang terakhir menyelenggarakan pelatihan etika bisnis ISG dan GCG secara berkala. Kemudian tahap 3, 1 sampai 3 tahun, penguatan keberlanjutan yang ditujukan untuk memastikan perubahan yang dilakukan menjadi bagian dan strategi jangka panjang perusahaan. Yang pertama, mengintegrasikan ESG ke dalam seluruh proses bisnis, kemudian menetapkan indikator keberlanjutan sebagai bagian dari KPI atau direksi dan manajemen, kemudian mengembangkan inovasi kemasan yang lebih ramah lingkungan, meningkatkan investasi pada teknologi pengelolaan limbah, membangun kemitraan dengan pemerintah, akademisi, komunitas, dan organisasi lingkungan. Kemudian yang terakhir menerbitkan sustainability report yang telah diverifikasi oleh pihak independen. Kemudian selanjutnya adalah indikator keberhasilan KPI atau Key Performance Indicators. Yang pertama sasarannya adalah transparansi perusahaan dengan indikator keberhasilan sustainability report diterbitkan secara lengkap dan diverifikasi independen. Kemudian yang kedua, kepatuhan lingkungan, penurunan jumlah limbah yang tidak didaur ulang dan seluruh pemasok memenuhi standar lingkungan. Sasaran ketiga, tata kelola perusahaan, implementasi penuh prinsip good corporate governance dan berfungsinya komite ISG.
kemudian kepercayaan stakeholder dengan indikator keberhasilan meningkatnya kepuasan konsumen, pulihnya kepercayaan investor, serta menurunnya keluhan publik. Kemudian ada budaya etika, seluruh karyawan mengikuti pelatihan etika dan mematuhi kode etik perusahaan. Yang terakhir, pengendalian internal, whistleblowing sistem aktif dan setiap laporan ditindaklanjuti sesuai prosedur. Terakhir ada monitoring dan evaluasi. Monitoring dilakukan untuk memastikan seluruh program itu berjalan sesuai rencana, sedangkan evaluasi bertujuan mengukur efektivitas program dalam mencapai target yang telah ditentukan. Nah, evaluasi ini dilakukan setiap 6 bulan sekali. Selanjutnya kesimpulan. Jadi berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama PT Green Life Indonesia tidak hanya terletak pada ketidaksesuaian antara klaim pemasaran dan praktik operasional, tetapi juga pada lemahnya penerapan etika bisnis dan tata kelola perusahaan. Praktik greenwashing, kurangnya transparansi dalam sustainability report, lemahnya pengawasan terhadap rantai pasok, serta rendahnya akuntabilitas manajemen telah menurunkan kepercayaan publik dan memicu krisis reputasi perusahaan. Analisis menggunakan stakeholder theory, triple bottom line, environmental, social, and governance, serta good corporate governance menunjukkan bahwa perusahaan belum mampu memenuhi kepentingan para pemangku kepentingan secara seimbang. Kemudian, untuk mengatasi permasalahan tersebut, perusahaan menerapkan strategi pemulihan yang komprehensif melalui peningkatan transparansi, audit ESG dan lingkungan, serta penguatan good corporate governance, perbaikan pengelolaan limbah dan rantai pasok, pembangunan budaya etika, serta pelibatan aktif seluruh stakeholder. Dengan harapan semua hal ini dapat mewujudkan keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang. Mungkin sekian presentasi dari saya mengenai analisis etika bisnis kontemporer dalam kasus PT Green Life, pada kasus greenwashing PT Green Life Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.